Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Partners, perkenalkan nama aku Salwa Putri, aku dari Bandung. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang administrasi sama rekan aku yaitu Dara. Untuk Dara dipersilahkan masuk. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi, boleh perkenalan diri dulu, Baik. Dara. Perkenalkan, nama saya Dara Putri Kanya Dewi. Saya asal dari Bandung. Saya dari sekolah SMK Bakti Nusantara 666. Oke. Oke, jadi di sini Teh Dara bakalan ngejelasin tentang administrasi, betul? Ya, betul. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja jelasin Teh Dara apa yang mau Teh Dara bahas di administrasi ini. Oke. Aku mau ngejelasin administrasi. Administrasi yaitu merujuk pada serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan sumber daya dengan tujuan mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Ini melibatkan pengaturan dan pengorganisasian sebagai aspek dalam lingkup operasional, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan informasi, dan pemeliharaan administrasi umum dalam sebuah entitas. Oke. Di sini Teh Dara mau ngejelasin apa aja nih? Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang administrasi. Yang pertama ada 5W 1H, yang kedua ada job description, yang ketiga ada peran dan tanggung jawab, dan yang keempat ada SOP. Oke, yang pertama itu ada 5W1H ya. Ya. 5W1H itu apa sih? 5W1H itu what, who, when, why, where, and how. Tentang administrasi. Boleh dijelasin satu-satu, Teh Dara? Boleh. Yang pertama, who. Siapa yang bertanggung jawab atas administrasi? Yaitu pemilik atau manajemen perusahaan biasanya bertanggung jawab atas administrasi perusahaan. Terus yang kedua, what. Apa itu administrasi? Seperti yang saya jelaskan tadi, administrasi merujuk pada kegiatan pengelolaan dan organisasi yang berkaitan dengan operasional, sistem, dan administrasi informasi dalam sebuah entitas atau organisasi. Yang ketiga, why. Mengapa administrasi penting? Administrasi penting untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan, pengelolaan sumber daya, pengawasan proses bisnis, pemeliharaan catatan yang akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Yang keempat, when. Kapan administrasi dilakukan? Administrasi dilakukan sepanjang waktu dalam kegiatan sehari-hari di perusahaan seperti pengelolaan data, pengawasan proses operasional, dan pembuatan laporan. Yang kelima, where. Di mana administrasi dilakukan? Administrasi dapat dilakukan di kantor pusat perusahaan, cabang-cabang, atau unit-unit terkait dalam sebuah organisasi. Terus yang kelima, how. Bagaimana cara melakukan administrasi yang efektif? Untuk melakukan administrasi yang efektif, penting untuk memiliki sistem yang terorganisir, pengelolaan waktu yang baik, penggunaan teknologi informasi yang tepat, dan kerjasama antara tim administrasi serta departemen lainnya di perusahaan. Oh, jadi begitu ya. Ya. Oke, yang selanjutnya ada job description. Ya. Boleh tolong dijelasin apa itu job description dan apa aja sih yang ada di administrasi job descriptionnya? Oke. Job description itu uraian tugas. Terus di sini aku mau kasih tahu job description yang di administrasi ada apa aja. Yang pertama ada pengelolaan data dan dokumen. Yang kedua komunikasi dan koordinasi. Yang ketiga ada administrasi umum. Yang keempat ada dukungan administratif. Yang kelima ada administrasi keuangan. Terus yang terakhir ada dukungan pengadaan. Terus peran administrasi dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis organisasi.
Beberapa perusahaan mungkin memiliki spesialisasi administrasi tertentu, seperti administrasi penjualan, administrasi HR, atau administrasi keuangan. Selain tugas-tugas yang tadi, tugas yang berkaitan dengan posisi administrasi dapat ditambahkan atau disesuaikan. Baik. Yang ketiga ada peran dan tanggung jawab ya. Ya. Boleh dijelaskan apa saja peran dan tanggung jawab dalam administrasi? Peran dan tanggung jawab di bagian administrasi, yang pertama ada manajemen umum. Administrasi bertanggung jawab mengelola semua aspek administratif dan operasional dalam organisasi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya, yaitu administrasi bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, bahan baku, fasilitas, dan teknologi. Ini meliputi pengaturan anggaran, pengontrolan pengeluaran, pemantauan persediaan, dan pemeliharaan fasilitas. Terus yang ketiga ada koordinasi, di mana administrasi berperan dalam mengkoordinasikan berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi. Hal ini meliputi pengaturan aliran informasi dan komunikasi, sinkronisasi, kegiatan, dan kolaborasi antar tim. Terus yang keempat ada pengelolaan dokumen dan informasi, yaitu administrasi bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengelolaan dokumen dan informasi organisasi. Ini termasuk pengarsipan, penyimpanan data, keamanan informasi, dan distribusi dokumen yang relevan. Terus yang kelima ada pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Administrasi memastikan implementasi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Mereka memastikan bahwa semua karyawan memahami dan mematuhi kebijakan yang ada. Terus ada pelayanan pelanggan, yaitu administrasi berinteraksi dengan pelanggan dan pihak eksternal lainnya. Mereka menyediakan pelayanan pelanggan yang efektif, menangani pertanyaan, masalah, dan permintaan dengan ramah dan profesional. Terus ada penggunaan teknologi dan sistem informasi. Administrasi memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi administratif. Mereka dapat menggunakan perangkat lunak dan aplikasi untuk mengelola tugas-tugas seperti pengarsipan elektronik, pengolahan data, dan pelaporan. Yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Administrasi bertanggung jawab dalam melacak, memantau, dan mengevaluasi kinerja organisasi dan mencari peluang perbaikan. Mereka mengadopsi tindakan pengendalian untuk memastikan pencapaian tujuan yang ditarget dan target yang telah ditetapkan. Oke, nah yang terakhir nih ada SOP. SOP itu apa sih, Saudara? Dan langsung saja sebutkan apa aja SOP yang ada di administrasi. Baik. SOP yaitu Standard Operating Procedure Administration. Aku mau kasih tahu SOP di administration ada apa aja. Yang pertama ada manajemen dokumen. Isinya ada pembuatan, penyebaran, dan pemeliharaan dokumen-dokumen internal dan eksternal. Yang kedua, penomoran dan pengindeksan dokumen untuk keperluan pelacakan dan pengarsipan. Yang terakhir, pemantauan status dokumen, misalnya kayak draft disetujui, direvisi, dan atau kadaluarsa. Terus SOP yang kedua, pengelolaan komunikasi, yaitu yang pertama menyusun dan mengelola jadwal rapat internal dan eksternal. Yang kedua, mendistribusikan agenda rapat dan menyiapkan catatan rapat. Yang ketiga, menangani komunikasi internal dan eksternal melalui surat, email, telepon, atau media lainnya. Terus SOP yang ketiga, pengelolaan inventaris dan persediaan. Itu yang pertama, memantau pengadaan dan penggunaan inventaris atau persediaan organisasi. Yang kedua, membuat daftar inventaris atau persediaan yang terus diperbarui. Yang ketiga,
mengevaluasi persediaan dan mengidentifikasi kebutuhan penggantian atau penyimpanan uang. Terus SOP yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengelola data karyawan termasuk dokumen penerimaan, kontrak kerja, dan catatan absensi. Yang kedua, melakukan tugas administratif terkait penggajian, administrasi cuti, atau kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, menyusun dan menjaga kebijakan dan prosedur terkait sumber daya manusia. Terus SOP yang kelima, pengelolaan keuangan. Isinya yang pertama ada merekam dan memproses transaksi keuangan kayak pembayaran, penerimaan, dan pengeluaran. Terus yang kedua, menyiapkan laporan keuangan seperti laporan keuangan bulanan atau tahunan. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengendalian internal dan peraturan keuangan. SOP yang terakhir atau SOP yang keenam, pengelolaan perizinan dan regulasi. Yang pertama ada melacak dan memastikan pemenuhan perizinan dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, mengikuti proses aplikasi perizinan dan melakukan perpanjangan yang sesuai. Dan yang terakhir, menyimpan catatan dan dokumen terkait perizinan dan regulasi. Oke, jadi gitu ya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari penjelasannya Teh Dara. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, mulai dari 5W1H, terus yang kedua job description, yang ketiga peran dan tanggung jawab administrasi, dan yang terakhir SOP yang ada di administrasi. Tuh. Oke, terima kasih buat Teh Dara atas penjelasannya. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, ada yang ingin aku tanyakan gitu untuk Teh Dara. Boleh? Boleh. Oke. Menurut Teh Dara nih, menjadi seorang admin itu susah atau gampang sih? Kalau misalnya kita ngerti gitu di dalam ilmunya, ilmu administrasi, pasti sih nggak begitu sulit. Jadi harus memperdalam ilmu administrasinya gitu. Oke. Mungkin cukup sekian dari kita berdua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.